Sinta, lo ngapain di sini malam-malam? Nanti masuk angin baru tahu rasa. Gak apa-apa Indah, gue cuma kangen banget sama Hana. Dulu Hana sering duduk di sini malam-malam, suka ngumpet dari gue karena dia makan makanan pedes. Takutnya gue minta. Soalnya kan Hana tahu kalau gue itu punya penyakit lambung. Sinta, lo itu harus ikhlas. Hana kan udah gak ada 2 tahun yang lalu gara-gara kecelakaan. Lagian semua anggota keluarga udah pada ikhlas kok. Kalau lo kayak gini terus, kasihan Hana nanti. Gue ikhlas kok. Tapi gue cuma rindu aja. Tapi Indah, firasat gue mengatakan kalau Hana itu masih hidup sampai sekarang. Sinta, lo jangan aneh-aneh deh kalau mikir. Mana ada orang kecelakaan jatuh ke jurang yang dalamnya dalam banget masih bisa hidup. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh. Sinta, bukan cuma lo yang ngerasa kehilangan. Dan Hana itu bukan cuma sahabat lo aja, Hana juga sahabat gue. Dan gue juga sedih, tapi gue ikhlas. Daripada lo galau kayak gitu, besok lo ikut gue jalan-jalan ya. Tenang aja, gue traktir kok. Sinta, kira-kira lo mau beli apa? Beli apa ya? Indah, gue beli es buah aja, haus nih. Wah, boleh juga tuh. Minum es buah, pasti seger. Yuk. Sinta, ini dompet punya siapa? Mana uangnya banyak banget lagi? Gak tahu, kayaknya dompet orang jatuh deh. Ya udah deh, bentar gue lihat dulu ya. Siapa tahu di dalam ada alamatnya, biar kita anter. Hah, alamat ini? Gue tahu deh ini alamat di mana. Gak jauh dari sini. Yuk kita anter sekarang. Wow, rumahnya mewah banget. Cari siapa ya? Permisi tante. Tante, tadi kita nemuin dompet ini di jalan. Terus kita lihat ada alamatnya di dalam. Jadi kita anterin ke sini deh sesuai alamat. Ya ampun, akhirnya ketemu juga dompetnya. Iya, itu milik saya. Kalian mampir aja dulu ke dalam. Saya baru selesai masak kok. Kita makan bersama yuk. Kalian bisa makan sepuasnya. Sin, lumayan nih, bisa menghemat pengeluaran kita hari ini kalau kita makan banyak. Mah, Viola keluar dulu ya, mau main sama teman-teman. Iya, jangan malam-malamnya pulangnya. Hana? Hah, Hana? Han, lo di sini? Ya ampun, lo masih hidup ternyata. Tuh kan bener firasat gue, lo masih hidup Han. Lo inget gue kan? Iya Han, lo tahu nggak? Kita itu khawatir banget, kita kangen sama lo. Kita ngira lo udah nggak ada gara-gara kecelakaan. Ternyata lo masih hidup. Ini suatu keajaiban, tahu nggak? Lo siapa? Lo nggak inget sama gue atau sama Indah? Sorry, tapi ini pertama kalinya gue liat lo. Heh, kalian apa-apaan ya? Saya itu sudah berbaik hati sama kalian, nyuruh kalian makan di sini, malah buat kacau. Tante, dia itu Hana loh, dia teman kita yang hilang karena kecelakaan 2 tahun yang lalu. Ini anak saya, namanya Viola, dan kami baru pindah dari luar negeri ke sini. Mending sekarang kalian berdua keluar dari rumah saya. Sinta, mungkin kita salah orang, dia nggak mungkin Hana. Dan setahu gue, Hana itu nggak mungkin lepas hijab. Kita kayaknya salah orang, Sinta. Mending sekarang kita pulang aja yuk. Hana setiap kali ketemu kita, dia selalu ketawa, ngakak, senyum. Kadang-kadang gue mikir, Hana itu punya beban gak ya dalam hidupnya? Punya masalah gak ya? Justru orang yang ketawanya paling nyaring lah yang punya beban dan rasa sakit dalam hatinya. Masa sih gak percaya gue? Temuin Hana aja sekarang, cari tahu. Oke deh. Ayo makan dulu. Ya ampun Sinta, baru sekarang kamu main kesini ya. Aku gak makan, aku kenyang. Anak itu ya berani ngelawan sekarang ya. Han, oh nggak apa-apa. Gimana ya caranya jadi orang yang egois? Gimana caranya jadi orang yang nggak punya perasaan?
Gimana caranya jadi orang jahat? Kok gue gak bisa? Karena kali ini lawan gue bukan orang lain, tapi orang tua gue sendiri. Gue capek. Gue juga pengen dimengerti. Hana, wah, kamu bener-bener ya nyakitin hati ibu ya. Berani ngelawan kamu sekarang sama orang tua ya. Udah mentang-mentang kamu sekarang udah besar ya kan, udah gede, udah ngerti arah barat sama arah timur. Berani ngelawan kamu sekarang ya. Ingat, kamu itu numpang di perut ibu selama 9 bulan ya. Meskipun kamu kasih semua harta di dunia ini gak akan cukup ya. Ingat itu ya, kamu numpang di sini ya. Ingat kamu. Apakah ibu bertanya, "Nak, kamu baik-baik aja atau enggak? Nak, kamu sehat atau sakit?" Ibu gak pernah nanyain itu ke aku. Aku yang pura-pura tersenyum, seolah-olah gak ada masalah. Aku berusaha buat menguat-nguatkan hati aku sendiri. Aku gak pernah minta apa-apa, Bu. Aku cuma minta kasih sayang dan perhatian, juga peran dari seorang ibu. Jika suara aku tinggi kepada ibu dianggap ngelawan, lalu bagaimana dengan ibu yang selalu menyakiti perasaan aku? Aku cuma butuh disayang, Bu. Aku gak butuh yang lain. Aku capek pura-pura kuat. Aku capek pura-pura tegar. Aku capek pura-pura gak ada masalah. Aku capek. Mentalku dihajar habis-habisan. Aku gak pernah ngelawan, karena aku gak mau nyakitin perasaan ibu. Aku gak mau. Tapi bukan berarti ibu seenaknya sama aku. Aku cuma mau menjaga kewarasan aku aja. Kak Hana kalau misalnya bikin video kenapa durasinya itu nggak panjang? Mau tahu alasannya apa? Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih. Ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun. Cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku mencuri. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, pesona mama muda. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور حالا. Kak, Bella boleh minta uang nggak? Minta duit? Ngapain lo minta duit sama gue? Ih, kok kakak galak sih? Bella kan adiknya kakak.
Adik, sejak kapan lo punya hak buat jadi adik gue? Lo itu cuma anak angkat di rumah ini. Jadi, bersikaplah selayaknya orang luar. Lo paham gak? Jalan yang kita lewati. Ayo sarapan dulu. Cobain deh kak, ini Bella loh yang masak telurnya. Kali ini Bella nggak lupa tambahin garam. Aduh, jadi nggak selera makan. Hana, kasihan sama Bella. Bisa nggak sih kamu itu nurunin sedikit nada bicara kamu di hadapan dia? Bella itu masih kecil, Han. Mah, Pah, sadar nggak sih? Semenjak kalian berdua mengadopsi anak ini, hidup aku berantakan. Kalian berdua lebih sayang sama anak ini, bukan sama aku lagi. Sejak kecil aku nggak tahu apa itu adik, karena aku nggak pernah punya saudara. Dan aku hanya akan punya adik kalau anak itu lahir dari rahim mama, bukan hasil anak adopsi. Hana, apa-apaan sih kamu ini? Kamu gak sopan bicara seperti itu sama mama kamu sendiri. Kak, Lo ngapain ngikutin gue? Bella cuma mau antar bekal kakak, ketinggalan di rumah. Udah sini. Berisik banget sih. Pulang sana. Han, lo nggak boleh lah kayak gitu. Bella kan adik lo, Han. Lo nggak tahu apa-apa sih. Gue nggak suka dipanggil kakak sama dia. Dia cuma anak angkat. Bella semenjak tinggal di sini nggak pernah masuk tuh ke kamarnya Kak Hana. Kira-kira kamarnya Kak Hana ada apa aja ya? Bagus nggak? Ada mainan nggak? Masuk ah. Wah, ternyata kamarnya Kak Hana bagus ya. Bella nggak sengaja pecahin HP-nya kakak. Mas, gawat mas. Ada apa, Mah? Hana kecelakaan. Sekarang dia dilarikan ke rumah sakit. Ayo kita ke sana. Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang. Dokter, gimana keadaan anak saya? Pasien kritis kemungkinan besar matanya tidak akan bisa berfungsi. Dokter, saya ayahnya. Ambil saja mata saya, dokter. Mama, Papa, Bella mau kok kasih mata Bella buat kakak. Mah, Pah, mana Bella? Ada apa, Han? Mama lihat kelakuan anak itu. Dia berani masuk ke kamar aku. Dan dia ngehancurin semuanya. Bahkan, HP aku aja pecah. Mana anak itu? Aku akan kasih dia pelajaran. Ini semua tuh gara-gara kalian, tau nggak? Yang terlalu memanjakan anak angkat itu. Bella,